Chapter 696 Badan Pemandian Darah Phoenix. Bagaimana mungkin kuil 8 penglihatan benar-benar ada? Hati Ye Fan dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tertegun. Apakah pemilik gua ibu kota misterius adalah Lao Zi? Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bertanya dengan tidak sabar. Anak itu tidak menjawab dan ekspresinya tidak bersahabat. Meskipun bibirnya merah dan giginya putih, dia tampak tidak lebih tua dari 7 atau 8 tahun. Namun, dia memiliki aura kesombongan tentang dirinya. Mengapa kamu menghina alam abadi? Meskipun Ye Fan tahu bahwa Lao Zi adalah seorang kultivator yang kuat, dia tidak menyangka tempat seperti kuil 8 penglihatan akan ada. Itu terlalu mengejutkan. Lao Zi adalah orang dari 2500 tahun yang lalu. Sama seperti dia datang dari sisi lain galaksi. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Lao Zi adalah orang kuno dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Lao Zi adalah seorang kultivator. Kemudian, ketika dia tiba di sisi lain galaksi dan memasuki galaksi Beidou, dia mengalami banyak hal dan menjungkirbalikkan pengetahuan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Hari ini, dia mendengar bahwa gua ibu kota misterius ada di planet kuno ini. Hatinya terguncang. Kuil 8 penglihatan Lao Zi dan kuil Prahara Sakyamuni semuanya sama. Semuanya adalah tempat yang menantang pemikirannya dan mengejutkannya. Mengapa Anda menerobos masuk ke gunung saya dan menghancurkan tanah spiritual saya? Anak itu tak henti-hentinya menanyai Ye Fan. Ye Fan membungkuk dan meminta maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya tidak sengaja jatuh ke sini. Dia sangat sopan kepada anak itu dan ingin masuk untuk menemui Lao Zi. Orang bijak Tiongkok kuno ini telah meninggalkan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah muncul di galaksi Beidou dan telah meninggalkan jejaknya di dunia ini. Pada saat itu, dia tiba-tiba jatuh di depan kediaman gua tetua tertua. Bisa dibayangkan betapa senangnya Ye Fan. Dia ingin segera menemuinya. Anak itu tampak seperti melihat hantu dan memiliki ekspresi tidak percaya. Siapa yang ingin kamu temui? Saya ingin bertemu tetua, jawab Ye Fan dengan serius. Dari mana kamu berasal? Apakah Anda jatuh dari langit? Atau apakah kamu tidak terlihat selama ribuan tahun? Ekspresi anak itu aneh. Ye Fan tahu bahwa pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak, anak itu tidak akan bertingkah seperti ini. Anak itu memandang rendah padanya, kamu terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Beraninya kau bertanya seperti itu. Apa kamu baru saja keluar dari gua? Apa maksudmu? Ye Fan bertanya dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Ye Fan tertegun. Banyak hal yang tak terbayangkan telah terjadi hari ini. Pertama, dia secara pribadi datang ke wilayah bintang kuno Ziwei yang legendaris. Kemudian, dia mendengar tentang gua Suandu milik Lao Zi. Sekarang, dia mendengar bahwa ada pemilik lain di sini. Dasar orang barbar, kamu telah menghancurkan gerbang abadi keluargaku, tapi kamu masih bertanya di sana-sini. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Anak itu tidak punya kata-kata yang bagus untuk diucapkan. Ye Fan telah melayang sendirian di alam semesta yang gelap selama 7 tahun. Dia telah melewati kabut yin yang besar dan daerah kuno lainnya. Pakaian di tubuhnya sudah lama menjadi compang camping, tapi dia tidak pernah menggantinya. Namun, dia tidak ingin dipandang rendah karena hal ini dan disebut sebagai orang gunung yang liar. Kemana aku pergi? Siapa Yin Tiande? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa tempat ini? Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Berani. Asal-usulmu tidak diketahui namun kamu berani menanyaiku. Kamu merusak sekte saya dan mengguncang tanah spiritual saya. Hukuman apa yang pantas kau terima? Ekspresi anak itu berubah menjadi berat. Ye Fan merasa jijik. Dia tidak menyangka seorang anak kecil akan berani tampil di depan umum dengannya. Ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. Kamu hanyalah orang barbar. Kamu merusak sekte saya dan kamu masih berani mengudara di sini. Anak itu dengan dingin tertawa. Ada sedikit kesombongan dalam suaranya. Mengapa kau tidak melihat di mana kau berada? Bagaimana bisa orang sepertimu datang ke tempat ini? Meskipun dia terlihat sangat kecil, dia sama sekali tidak terlihat sederhana. Dia sangat mendominasi dan menguasai. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Tangan kecil yang awalnya lembut dan cantik itu tiba-tiba berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Beberapa sisik halus muncul di atasnya, dan itu tumbuh menjadi lebih dari selusin zang panjangnya. Tangan itu sangat besar, dan saat menekan, kukunya tajam dan dingin. Awalnya saya mengira Anda adalah anak kecil. Jadi ternyata kamu adalah manusia iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun. Tidak heran kamu begitu kejam. Ye Fan dengan dingin mendengus.
Dia berdiri di lokasi aslinya dan bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. Saat ini, basis kultivasinya telah mencapai tingkat kedua dari fondasi abadi. Dia bahkan tidak takut pada Saint Lord tahap puncak. Bagaimana dia bisa diganggu oleh seorang anak kecil? Dia mengangkat tangannya dan memukul. Bang! Kau! Anak kecil itu menjerit kesakitan saat dia mundur. Tangan berwarna hijau itu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Tangan itu terpelintir hingga tak bisa dikenali saat suara tulang-tulang retak terdengar. Energi suci di dalam tangan itu masih bersirkulasi dengan kacau. Meskipun tempat ini adalah istana 8 penglihatan gua ibu kota mistik, anak kecil sepertimu tidak bisa begitu kurang ajar. Aku yakin jika ayahmu ada di sini, aku juga tidak akan mengizinkan sekte saya melakukan hal seperti itu. Ye Fan dengan dingin berbicara. Kamu, sungguh berani berperilaku kejam di istana 8 penglihatanku. Hari ini, bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhmu. Anak kecil itu meraung, mengarahkan jarinya ke Ye Fan. Setelah itu, dia berbalik dan melesat pergi. Ye Fan mengabaikannya. Bagaimanapun, ini adalah istana 8 penglihatan. Meskipun anak kecil ini tidak masuk akal, tidak pantas baginya untuk membunuhnya. Siapa yang membuat keributan? Sebuah suara terdengar dari kedalaman tanah abadi ini. Ini adalah suara dingin yang tidak terdengar sangat tua. Namun, ada kesan yang mengesankan dari suara itu. Ada banyak puncak gunung yang indah di tanah spiritual ini. Burung-burung spiritual menari-nari di udara, tebing-tebingnya dipenuhi bebatuan yang aneh, air terjunnya seperti rantai, dan di tebing-tebingnya terdapat banyak jamur spiritual. Tempat ini tidak terlalu luas dan tidak banyak orang yang berkultivasi di sini. Namun, tempat ini luar biasa dan dapat dianggap sebagai tanah suci. Ada seorang gelandangan desa yang memakan isi perut macan tutul dan datang ke sini untuk membuat masalah. Dia menghancurkan gerbang gunung saya dan terus menyelidiki situasi istana 8 penglihatan. Anak kecil itu berteriak. Tangan kanannya yang patah terasa kejang dan kepalanya berkeringat dingin. Di kejauhan, seorang pemuda berjalan mendekat. Pembawaannya tenang, dan dia mengenakan jubah naga 5 warna. Di kepalanya ada mahkota berwarna ungu emas, dan tangannya berada di belakang punggung. Dia berjalan di udara dengan sikap yang mengesankan tanpa marah. Ini adalah seorang pria muda yang tampaknya tidak terlalu tua. Dia tampak berusia 20-an. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, rambut hitamnya mengkilap, dan matanya dingin. Dia tidak bisa dibilang tampan, tetapi ada aura tertentu tentang dirinya. Dia berjalan seperti naga dan harimau, seperti Raja Surgawi yang turun ke dunia fana. Kakakku baru mengasingkan diri selama setahun, namun sudah ada orang yang tidak sabar menunggu dan memiliki desain di istana 8 penglihatan. Dia sangat kedinginan saat berjalan menuju gerbang gunung. Ye Fan berdiri di luar gerbang gunung di atas batu biru. Indera keilahiannya yang kuat menyapu dan merasa bahwa hanya ada 2 atau 3 orang di tanah abadi ini. Apakah ini istana 8 penglihatan dari gua ibu kota mistik? Ye Fan melihat pemuda ini. Dia mengenakan jubah naga dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia seperti Raja Surgawi yang telah turun ke dunia fana. Dia merasa bahwa dia luar biasa, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan lebih terkejut karena dia sangat kuat. Orang ini sepertinya memiliki aura darah yang naik dari atas kepalanya. Jika bukan karena mata ilahi asal, akan sulit untuk melihatnya. Energi esensi di sekitar tubuhnya seperti seekor naga, bergelombang dan bergelombang. Dia seperti tungku ilahi yang berisi kekuatan ilahi yang menakutkan. Ye Fan cukup terkejut. Dia baru saja tiba di segmen Ziwei, dan dia sudah melihat seorang pemuda yang begitu kuat. Dia pasti setara dengan Divine Lord. Siapa kamu? Beraninya kau membuat masalah di istana 8 penglihatanku? Tanya pemuda itu dengan dingin. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku hanya jatuh dari langit dan merusak gerbang gunung. Ye Fan menjelaskan. Jangan bicara lagi. Anda menghancurkan gerbang gunung saya dan melukai anak saya. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Aku menghukummu menjadi budakku. Kamu akan menjaga gerbang gunung untukku selama 3 tahun, dan aku akan melepaskanmu ketika waktunya habis. Apa kau puas? Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berbicara dengan perlahan, tetapi kata-katanya sangat kuat. Rasanya seperti lonceng emas yang berbunyi. Dia tidak memberikan ruang kepada siapapun untuk berbicara. Dia seperti atasan dan sangat bermartabat. Dia langsung menghukum Ye Fan untuk melayani sebagai budak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku menjadi budakmu dan menjaga gerbang gunung untukmu? Wajah Ye Fan menjadi gelap, tetapi dia juga sangat terkejut. Pemuda ini sangat kuat.
Aura darah di tubuhnya seperti pilar, seolah-olah ada puluhan ribu naga yang berenang di sekitarnya. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Apakah kamu ingin aku membunuhmu dengan tanganku sendiri? Mata pemuda itu dingin. Dia berdiri di tebing dan menatap Ye Fan. Aku hanya ingin tahu, apakah penguasa Istana Delapan Penglihatan adalah aku? Ye Fan bertanya. Tempat ini milik tuanku. Mata anak itu dingin dan penuh dengan kebencian. Siapa kalian? Ye Fan bertanya. Kakak laki-laki saya Yin Tiande adalah penguasa Istana Delapan Penglihatan. Saya juga berkultivasi di gua ibu kota misterius. Namaku Yin Tianzi. Aku akan memberitahumu agar kau tidak mati dengan cara yang salah. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Pak, Ye Fan mengambil tindakan. Telapak tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan bagaikan batu giling emas yang besar. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya keemasan ilahi yang menyilaukan saat mereka segera menyerang. Anak itu berteriak dengan sedih. Mulutnya yang penuh dengan gigi tanggal dan darah mengalir. Dia tidak bisa menghindar sama sekali dan terbang beberapa lusin zang. Dia menabrak tebing dan sebuah lubang berbentuk manusia muncul. Apakah kamu merayu kematian? Anda berani mengambil tindakan di Istana Delapan Penglihatan saya? Wajah Yin Tianzi segera menjadi mendung. Dia sangat kuat saat dia memandang rendah Ye Fan. Dia maju selangkah demi selangkah. Setengah dari wajah anak itu hancur. Dia berjuang bebas dari tebing dengan susah payah dan meraung dengan menyeramkan, siapa yang tidak tahu bahwa tuanku tidak akan tertandingi di masa depan. Kamu benar-benar berani datang ke sini dan mengadili kematian. Saat ini, Ye Fan bisa dibandingkan dengan kaisar. Begitu fisik ilahi mencapai level ini, bisa dikatakan sangat menakutkan. Dia bisa pergi kemanapun di dunia dan secara alami tidak akan memiliki batasan apapun. Pak, dia membalikkan tangannya dan memberikan tamparan lagi pada anak itu. Tangan emas besar itu mengulurkan beberapa lusin zang dan menamparkan anak itu terbang lagi. Sisi lain dari wajahnya juga hancur. Dia tidak bisa lagi berbicara dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Anak ini terluka parah dan berubah menjadi naga banjir hijau. Dia mengurung diri di tebing dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kamu masih harus melihat tuannya sebelum memukuli seekor anjing. Kamu berani bertindak kurang ajar di depan Istana Delapan Penglihatanku. Jangan berpikir untuk bersikap baik hari ini. Jika Anda ingin hidup, jadilah budak selama sisa hidup Anda, kata Yin Tianzi dengan dingin. Benarkah begitu? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya tinggal. Ye Fan sangat tenang. Dia melangkah ke langit dan menghadapnya. Yin Tianzi tiba-tiba terkejut. Dia kemudian menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, aura sumber energi semua makhluk hidup. Kamu memiliki esensi kuning misterius pada dirimu. Hati Ye Fan bergetar. Perasaan spiritual orang ini terlalu kuat. Dia bahkan bisa merasakan kuali yang tersembunyi di antara alisnya. Bagus. Kakak saya ingin memurnikan pagoda indah kuning misterius langit dan bumi dan saat ini sedang mencari sumber energi dari semua makhluk hidup. Siapa sangka Anda akan memberikan benda ini? Ye Fan tercengang. Dia tidak tahu seberapa kuat tubuh fisik orang ini. Seolah-olah telah dibaptis oleh benda ilahi tertinggi. Itu benar-benar meruntuhkan langit dengan sedikit getaran. Namun, dia tidak merasa takut. Sebagai fisik dewa, dia secara alami tidak takut pada serangan jarak dekat. Dia segera menghadapi serangan itu secara langsung. Peng! Tangan besar keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara teredam. Tubuh fisik Yin Tianzi seperti sepotong emas ilahi yang tidak dapat binasa selamanya. Itu kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Sekuat ini, hati Ye Fan melonjak. Ini adalah salah satu tubuh fisik terkuat yang pernah dia lihat sejak dia mulai berkultivasi. Saya telah membasuh tubuh saya dengan darah immortal Divine Phoenix. Selain kakak laki-laki saya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang dapat bersaing dengan tubuh fisik saya. Namun, saya tidak menghancurkan Anda berkeping-keping. Yin Tianzi juga sangat terkejut. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Phoenix Blood Boil. Dia berteriak dengan keras. Cahaya merah menyerbu ke langit dari sekujur tubuhnya. Dia diselimuti oleh lapisan darah immortal Divine Phoenix. Tubuh fisiknya tak tertandingi, seolah-olah tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ye Fan mencibir dan tidak menahan diri lagi. Darah emasnya mendidih dan ki-nya menembus langit. Pelangi emas keluar dari atas kepalanya dan menembus langit. Puff! Tubuh fisik yang tak tertandingi bertabrakan. Setetes darah mengalir deras. Salah satu lengan Yin Tianzi dirobek oleh Ye Fan. Dia berteriak dengan sedih, kamu. Dia dengan cepat mundur dan menstabilkan tubuhnya. Dia menghentikan darah yang mengalir keluar dari lengan kanannya dan meregenerasinya.
Dia berteriak, hari ini, aku akan membunuhmu. N. Chapter 697 1 Gasifikasi 3 Pembersihan. Lengan Yin Tianzi yang terputus berhenti berdarah. Tatapannya dingin, dan jubah naga 5 warnanya berkibar. Rambutnya diikat dengan mahkota ungu, dan ekspresinya cukup galak. Sejak dia lahir, selain kakak tertuanya, tidak ada yang bisa menekannya dengan satu gerakan. Dia melawan dengan cangkang dagingnya dan merobek salah satu lengannya. Hal ini membuat darahnya mengalir deras ke otaknya. Dia menunjuk dengan jarinya, dan seluruh lengannya berubah menjadi merah tua, berubah menjadi sayap burung phoenix. Kemegahan yang luar biasa melonjak, dan cahaya warna-warni merah menyilaukan mata. Ye Fan menghindar ke samping, dan cahaya merah yang menyihir melewatinya, menembus gunung batu. Pelangi ilahi mengejutkan langit, menembus 36 puncak berturut-turut. Lubang jarinya berbentuk bulat sempurna, dan bagian depan serta belakangnya tertembus. Kekuatan jari ini sangat luar biasa, dipadatkan dengan jejak keilahian yang abadi. Itu tak terbendung, dan bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Pupil mata Yin Tianzi berwarna merah darah, mengintimidasi seperti dua bilah iblis. Auranya seperti matahari, dan 10 jarinya terbuka, menyerangkan garis demi garis cahaya warna-warni merah. Setiap jari itu seperti pedang Crimsonsky. Mereka berwarna merah tua, kristal, dan menyilaukan, dan mereka memancarkan cahaya ilahi yang seperti rantai saat mereka menembus dunia kecil ini sampai tidak bisa dikenali. Ye Fan menghindari tepi, dan setelah pengamatan yang cermat, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan dengan tegas menyerang. Segel membalik langit langsung tertutup. Dengan suara keras, seluruh langit terbalik. Ini adalah segel ilahi Dao besar yang tidak diturunkan oleh umat manusia. Semakin tinggi pemahaman kultivator tentang Dao, semakin besar kekuatannya. Segel besar itu seperti langit biru, persegi ke segala arah. Itu seperti segel giok kaisar surgawi yang jatuh, menghancurkan semua hal. Itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Semua yang menghalangi jalannya dihancurkan. Segel pembalik langit sepertinya membalikkan langit. Dalam satu serangan, semua cahaya warna-warni merah berubah menjadi asap, berubah menjadi abu. Mereka semua hancur. Tulang Yin Tianzi berderit karena tekanan, dan dia terbang puluhan kaki. Dia menabrak gunung batu dan terkubur di bawahnya. Dia bermandikan darah Phoenix abadi, dan cangkang dagingnya begitu menakutkan sehingga bisa disebut tidak normal. Sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya di antara teman-temannya, tapi sekarang, dia malah ditekan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di daerah ini, tidak ada yang tersisa. Tempat ini benar-benar tandus, puncak-puncak kuno yang tinggi menghilang. Di kejauhan, naga banjir liar berubah kembali menjadi seorang anak laki-laki. Dia tercengang dan wajahnya pucat. Tubuh fisik Yin Tianzi begitu kuat sehingga bahkan master dari kuil 8 penglihatan telah memujinya. Tapi sekarang, dia sedang ditekan oleh orang lain. Fisik abnormal macam apa ini? Mungkinkah itu fisik kaisar pertempuran kuno legendaris yang guru sebutkan? Anak laki-laki itu menjadi pucat karena ketakutan. Jika Yin Tianzi mati dan master dari kuil 8 penglihatan keluar dari pengasingan, bahkan dia akan berada dalam masalah besar. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Di kejauhan, tanah pecah. Batu-batu beterbangan ke langit seperti sinyal asap, membentuk hamparan luas yang menutupi matahari dan bulan. Yin Tianzi bergegas keluar. Baru saja, dia benar-benar ditekan. Segel penguasa Ye Fan meratakan tanah, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dia melarikan diri ke bawah tanah dan keluar dari arah ini. Ekspresinya dingin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami kemunduran yang begitu besar sebelumnya. Bermandikan darah burung Phoenix abadi, benda suci yang menantang surga semacam ini jarang terlihat dalam 1000 generasi. Benda ini bisa memungkinkan seseorang untuk melepaskan tubuh fana mereka dan melahirkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Namun sekarang, itu masih tidak bisa menghentikan orang di depannya. Energi ungu datang dari timur, luas dan kuat selama 30.000 li. Yin Tianzi berteriak dengan keras. Lautan energi ungu datang dari timur dan langsung memenuhi langit dan bumi. Sungguh sangat mulia dan mengintimidasi. Ini adalah warisan saya. Ye Fan tercengang. Ini adalah metode yang menantang surga dari orang kuno itu. Itu telah muncul ketika dia meninggalkan Hangu Pass. Suara seperti tsunami terdengar. Energi ungu mengalir dari belakang Yin Tianzi seperti 100.000 bintang kuno yang berjatuhan. Semua cahaya bintang berkumpul bersama. Seolah-olah iblis kuno berusia 10.000 tahun muncul entah dari mana.
Energi iblis meluap ke langit dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Setiap inci adalah kemegahan ungu dan api ungu. Energi ungu itu sangat besar dan kuat. Itu menenggelamkan Ye Fan dan ingin memurnikannya. Banyak gunung menguap dan berubah menjadi asap. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup lagi. Ini adalah teknik rahasia ofensif yang menakutkan. Yin Tianzi hanya memperoleh sebagian dari warisan dari saudaranya, tetapi itu masih cukup untuk meremehkan dunia. Ye Fan tidak menunjukkan sedikit pun penghinaan. Sebaliknya, ekspresinya menjadi serius. Menggunakan tubuhnya sebagai segel, dia mengaktifkan tanda Dao dan membentuk lingkaran taiji emas untuk menahan energi ungu dari teknik ilahi timur. Teriakan pedang dan teriakan burung phoenix terdengar satu demi satu. Mereka terdengar dari dalam cahaya ungu. Cahaya pedang, bayangan pedang, dan burung phoenix abadi menari-nari di udara. Mereka berkelok-kelok menembus kabut ungu dan semuanya menebas lingkaran emas. Sayangnya, 10.000 jurus itu seperti awan dan berlalu dengan tergesa-gesa. Ye Fan tidak bergerak sama sekali dan bertahan dari serangan itu. Selain itu, setelah menstabilkan situasi, dia maju dengan berjalan kaki dan menekan ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, bumi yang abadi ini akan bergetar. Seolah-olah seorang dewa kuno sedang bergerak, langit biru akan hancur. Ekspresi Yin Tianzi berubah. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin bertarung melawan daging Ye Fan lagi. Setelah menderita 2 kekalahan besar berturut-turut, dia merasa khawatir dan dengan cepat mundur. Dia memutuskan untuk menghadapi musuhnya dengan metode Dao. Tebasan asal energi murni yang hebat. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan mundur. Namun, aliran energi murni yang besar turun dari langit, menghasilkan kekacauan yang luar biasa. Itu berubah menjadi beberapa ribu zang angin astral kekacauan primal yang beruntun dan meretas ke bawah. Harus dikatakan bahwa ini adalah jenis teknik suci ofensif yang luar biasa. Ye Fan terus-menerus mengubah teknik untuk menahannya. Cahaya berapi-api meluap ke segala arah di antara keduanya, cahaya warna-warni ilahi yang menyerang ke segala arah dan kekacauan primitif melonjak. Itu sangat intens. Yin Tianzi dapat bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia dan melawan Master Sekte. Pada usianya, dia benar-benar mengejutkan dunia. Namun, pada akhirnya, dia masih bukan tandingan Ye Fan. Dia dipukul oleh tangan emas besar sampai dia mengeluarkan banyak darah. Meskipun dia menggunakan darah Phoenix untuk membaptis tubuh fisiknya dan memperoleh sebagian dari seni rahasia tertinggi yang diwariskan oleh kakak laki-lakinya, dia masih bukan tandingan Qin Wentian. Alasan utamanya adalah karena Ye Fan memiliki tubuh yang suci dan telah mencapai tingkat kedua dari fondasi abadi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Master Sekte biasa. Darah Phoenix hanya biasa-biasa saja. Fisik apa yang kamu miliki sebenarnya? Yin Tianzi berbicara. Dia benar-benar terkejut. Ye Fan bisa menekannya hanya dengan tubuh fisiknya dan bahkan mampu melawan darah Phoenix-nya. Fisik seperti apa yang saya miliki tidaklah penting. Yang penting adalah seberapa kuat orang itu. Ye Fan dengan dingin tertawa, bergegas mendekat dan melepaskan serangan lain yang mendominasi. Pada saat ini, ekspresinya serius dan bermartabat. Seutas energi murni yang besar menyembur keluar, berubah menjadi pedang Dao yang langsung menebas. Ye Fan tidak takut sama sekali. Dia menghancurkan pedang Dao dengan satu pukulan tetapi pedang Dao terlahir kembali, tidak dapat dipadamkan. Apakah kamu mencoba mengulur-ulur waktu? Ye Fan dengan dingin tertawa, tanpa henti menghancurkan pedang Dao sambil terus maju ke depan. Aku akan membiarkanmu melihat seni rahasia Istana 8 Penglihatan dan menggunakannya untuk membunuhmu. Yin Tianzi mendengus dingin. Dia akhirnya siap. Di atas kepalanya, 3 awan keberuntungan muncul. Setelah itu, 3 berkas cahaya abadi melesat keluar dari ubun-ubun kepalanya, berubah menjadi bentuk manusia. 1 ki berubah menjadi 3 murni. Dari jauh, anak laki-laki itu berseru kaget. Dia tidak menyangka bahwa master dari Istana 8 Penglihatan akan memberikan seni ilahi tertinggi kepada adik laki-lakinya. Hati Ye Fan juga bergetar. Ini bukan avatar, ini adalah dirinya yang sebenarnya. Kehebatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan avatarnya, dan itu setara dengan beberapa orang yang bertarung pada saat yang sama. 3 berkas cahaya abadi bergabung dengan awan keberuntungan dan berubah menjadi 3 orang Taois. Masing-masing dari mereka tampak persis seperti Yin Tianzi saat mereka maju dengan langkah besar. Hati Ye Fan bergetar. Sudah cukup luar biasa bagi orang seperti Yin Tianzi untuk muncul di dunia ini, tetapi sekarang ada 3 dari mereka. Siapapun akan merasa khawatir. Mereka berempat bukanlah avatar, mereka bertarung dalam simbiosis dan menakutkan.
Mereka berempat memiliki satu pikiran dan tidak membedakan antara yang utama dan yang sekunder saat mereka menyerang bersama. Serahkan nyawamu. Yin Tianzi sangat sombong. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Fan sendirian, tetapi dengan dia bertiga, apakah mereka masih akan kalah? Dang! Suara ringan datang dari atas kepala Ye Fan saat sumber Qi turun dan melayang di atas kuali. Dia tidak menggunakan api labu hitam, dia ingin menggunakan kekuatan sejatinya untuk menguji peningkatannya selama 7 tahun terakhir. Ini dia, ini adalah sumber Qi. Kakak saya ingin memanggil pagoda indah kuning misterius dari langit dan bumi. Anda membawanya ke sini pada waktu yang tepat. Dari 4 Yin Tianzi, satu memegang pedang hijau, satu memiliki pagoda kuno yang melayang di atas kepalanya, satu meludahkan cermin harta karun, dan satu mengguncang lonceng besar. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Siapapun akan merasa sulit untuk menghadapi 4 ahli top. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan dengan cambuk pemukul dewa di tangannya dan sumber Qi tergantung di atas kepalanya saat dia bertarung dengan sengit. Sosok-sosok ini secepat kilat dan hampir saling bertabrakan. Kekuatan sihir meluap ke langit dan niat membunuh memenuhi udara. Sulit untuk memisahkan mereka saat mereka bertarung dengan nyawa dipertaruhkan. Meskipun Ye Fan berada dalam situasi yang berbahaya, dia bisa mengatakan bahwa Yin Tianzi cemas dan tidak menginginkan apapun selain membunuhnya dengan segera. Dia telah kehilangan ketenangannya. Akhirnya, dia mengerti mengapa. Dua dari tubuh yang sebenarnya tiba-tiba mengeluarkan suara, letupan, ringan, dengan cepat larut, sekali lagi berubah menjadi dua massa udara jernih. 3 yang murni apa? Jadi kamu hanya berhasil memperkuat satu. Anda ingin menggunakan ini untuk melenyapkan saya. Ye Fan mencibir. Setelah berubah menjadi Tai Chi, riak berbentuk naga melesat keluar dan membelah pagoda kuno dengan dentang. Kemudian, dia menyerang dengan kekuatan besar. Pada akhirnya, setelah bertarung selama 500 ronde, dia menghancurkan salah satu dari Yin Tianzi dengan cambuk pemukul dewa dan mengubahnya menjadi aliran energi yang jernih. Yang lainnya langsung terbang menjauh. Kamu ingin pergi? Tidakkah kamu menginginkan sumber Qi saya? Ye Fan mengejar dari belakang. Di Gua Xuandu, hamparan besar cahaya yang menyala-nyala mengalir dan pola formasi yang kompleks muncul. Pada saat yang sama, dunia kosong terbuka dan dunia baru muncul. Yin Tianzi dan anak itu bergegas masuk. Ye Fan diblokir di luar oleh pola formasi. Dengan pandangan sekilas, dia melihat kata-kata, alam suci yang jernih dan agung, di dunia kosong. Ini benar-benar tempat kultivasi saya. Hati Ye Fan bergetar. Selain itu, dia mengaktifkan mata surgawi dan melihat ke kedalaman. Dia melihat sebuah istana kuno, sederhana dan alami. Apakah itu istana 8 penglihatan? Kekosongan itu perlahan-lahan tertutup. Ye Fan tidak bisa masuk. Dia sangat gelisah. Pasti ada warisan ayahnya di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan pertarungannya. Lupakan saja, dia masih memiliki kakak laki-laki yang seharusnya lebih kuat. Dia adalah pewaris sejati saya. Aku baru saja datang ke lapangan bintang kuno Ziwei. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia untuk saat ini. Ye Fan berbalik dan pergi. Dia ingin memahami dunia ini terlebih dahulu. Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Seharusnya ada banyak rahasia di wilayah mitos Tiongkok kuno. Di alam suci bening yang agung, Yin Tianzi menjabat tangannya dan mengeluarkan cakram besi mengkilap. Dia memukulnya dan membelah langit dan bumi. Ye Fan merasakan bahaya besar. Senjata ini sangat mengejutkan. Mungkinkah itu cakram berlian yang ditempa Laozi ketika dia meninggalkan Hangu Pass? Pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya untuk melawan. Ternyata orang ini telah pergi untuk mengambil cakram itu. Tidak heran dia begitu sombong lagi. Orang udik desa, meskipun tuanku sedang mengasingkan diri, dia meninggalkan sebuah benda suci. Sebuah senjata sudah cukup untuk membunuhmu. Anak laki-laki itu juga berteriak. Budak kakekmu, tekan kakekmu, kakekmu. Wajah Ye Fan menjadi gelap. Keduanya meminta untuk dipukuli. Mereka pantas dibunuh 100 kali. Kata-kata, saya minta dipukuli, hampir tertulis di wajah mereka. Boom! Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengeluarkan labu hitam dan mengaktifkan api ilahi yang berkobar. Dalam sekejap, kabut 9 warna melonjak ke langit dan menyelimuti area di depannya. Ah! Anak laki-laki itu berteriak dan berubah menjadi naga yang berapi-api di tempat. Kemudian, dia berubah menjadi arang dan berteriak dengan sedih. Ah! Yin Tianzi tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terbakar dan Qi ungu dari timur tidak berguna. Dalam sekejap, dia menjadi pria yang menyala. Cakram berlian yang menakutkan itu terang dan tembus cahaya. Itu terbang seperti bintang di langit.
Itu sangat menakutkan dan menghancurkan langit dan bumi. Namun, Ye Fan sangat berharap. Dia mengaktifkan formula tentara dan memutuskan untuk mengambil harta karun ini. Dia ingin melihat apakah itu dipalsukan oleh Lao Zi ketika dia meninggalkan Hangu Pass dan rahasia apa yang dimilikinya. N. Chapter 698 Alam kuno Ziwei terkejut melihat orang tua gila. Cakram berlian itu bersinar terang dan berkedip-kedip dengan cahaya perak saat melesat dari kejauhan. Seolah-olah sebuah cincin bulan melesat dengan kemegahan ilahi yang menyilaukan. Ye Fan merasakan tekanan yang sangat besar seolah-olah dia menghadapi langit yang runtuh. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah seolah-olah gunung Tai menekannya. Dia menghindar ke samping saat cakram berlian mengeluarkan cahaya putih menyilaukan yang melewatinya, menghancurkan sekelompok gunung di kejauhan dan mengubahnya menjadi debu. Ini. Dia tercengang. Cakram yang berharga ini telah kehilangan kendali, tapi kekuatannya masih menakjubkan. Satu goresan saja bisa menghancurkan begitu banyak gunung, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Bas. Cakram berlian sedikit bergetar saat melesat keluar dari tanah yang rata. Meskipun tidak ada yang mengendalikannya, itu masih terbang ke arah musuh dengan sendirinya, mengincar kepala Ye Fan. Cakram berharga ini telah melahirkan kehendak ilahi sendiri. Paling tidak, itu adalah senjata ilahi kekaisaran, dan senjata yang tidak mungkin diperkirakan. Ye Fan mengorbankan kuali dan mulai menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengumpulkan cakram berlian. Harta karun ini sangat kuat. Jika dia bisa mengendalikannya, kekuatan pertarungannya akan meningkat pesat. Dentang. Cakram perak itu seperti pisau. Itu tidak bersentuhan dengan kuali saat ia menebas sinar cahaya ilahi, menyebabkan kuali berguncang dengan keras. Jika bukan karena bahannya yang istimewa, itu akan berubah menjadi debu. Ye Fan tentu saja tidak akan menggunakan kuali itu untuk melawan cakram berharga yang tidak diketahui kelasnya ini. Dia hanya menggunakan kuali untuk memperlambatnya dan tidak benar-benar menyentuhnya. Sinar demi sinar cahaya perak melesat seperti pedang surgawi, melonjak kemana-mana. Puluhan ribu berkas cahaya menembus kehampaan seperti saringan. Puff. Di kejauhan, anak laki-laki itu mengeluarkan jeritan terakhir saat dia berubah menjadi debu. Adapun Yin Tianzi, karena dia telah bermandikan darah Immortal Phoenix, fisiknya sangat istimewa dan sebenarnya bisa dibandingkan dengan tubuh fisik Wang Teng. Namun, dia juga tidak bisa bertahan hidup. Sebagian besar tubuhnya hangus, dan untaian terakhir hubungan antara dia dan cakram berlian akan segera terputus. Harta karun kuno itu melambat. Ye Fan sangat gembira. Dia mengorbankan kuali untuk menyerap cahaya ilahi dan secara resmi mengambilnya untuk dirinya sendiri. Boom! Aura yang sangat menakutkan dipancarkan. Seolah-olah dunia bawah telah turun, membuat orang merasa seolah-olah mereka ditusuk oleh puluhan ribu jarum baja. Rasa sakit dan dingin yang hebat menyebabkan bulu kuduk merinding di sekujur tubuh mereka, dan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Cakram berlian itu jatuh dan berubah menjadi sebesar batu giling. Itu bisa membelah langit dan membelah bumi, menghancurkan apapun yang dihantamnya. Meskipun Ye Fan memiliki tubuh yang suci, dia tidak mau mengambil risiko dan menghadapinya secara langsung. Boom! Tidak mungkin untuk mengatakan berapa kilometer pegunungan ini. Puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya seperti istana pasir di pantai, hancur dalam sekejap oleh ombak. Puluhan, ratusan, tak terhitung jumlahnya yang terus berjatuhan. Setiap puncak gunung hancur inci demi inci dan berubah menjadi pasir. Sangat kuat. Ye Fan merasa ngeri. Kekuatan Liontin Gyo kuno ini terlalu besar. Jika itu digunakan oleh sosok setingkat raja, siapa yang bisa menolaknya? Dia menggunakan kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia menyerang dengan kekuatan Yin, mengubahnya menjadi kekuatan suci Taiji yang lembut. Seperti setetes air di atas batu, dia menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Seni simbol tentara muncul pada saat yang sama, beroperasi sesuka hati, terhubung dengan Dao, dengan cepat mengganggu batu giok, ingin merebutnya dan mencegahnya melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan. Buka untukku. Yin Tianzi berteriak dengan keras. Dia akan mati tanpa keraguan. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Kabut 9 warna telah menyalakan semangat primordialnya, dan dia ingin menyeret Ye Fan ke kematiannya. Cakram berlian seukuran batu giling berubah menjadi lubang hitam di dalam tubuhnya, menelan segalanya. Puing-puing dan lumpur dari puluhan dan ratusan gunung yang runtuh melonjak seperti sungai yang mengamuk, menelan semuanya dalam sekejap. Tubuh Ye Fan goyah, dan dia hampir sepenuhnya meleleh. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Cakram yang berharga ini bisa menelan apa saja, seperti lubang hitam di alam semesta.
Dia telah merebut sebuah cakram berlian dari seorang murid alam pengocok cahaya sebelumnya, tapi itu jelas merupakan sebuah replika. Dia juga pernah menunjukkan kemampuan semacam ini sebelumnya, tapi dibandingkan dengan cakram ini, itu tidak sebanding. Ye Fan mundur dan melepaskan semua jenis teknik aneh. Dia bahkan mengeluarkan labu hitam, bersiap untuk menjatuhkan cakram berlian dan menghentikannya agar tidak berubah menjadi lubang hitam. Jika tidak, tidak ada cara untuk menghentikannya, dan dia benar-benar akan ditelan. Kekuatan ilahi dari cakram berlian segera berkurang, dan menjadi lebih redup. Itu tidak lagi menakutkan dan menakutkan seperti sebelumnya. Ye Fan dengan tegas membuat gerakannya. Dia menampilkan mantra karakter tentara dan mengaktifkan kuali Myriad Ki. Dengan sebuah dentang, cakram yang berharga itu terkumpul ke dalam kuali. Di dalam kuali, sebuah cakram berharga yang berkilau dan tembus cahaya berputar. Itu seperti bintang abadi, dan memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Ini adalah benda ilahi. Hati Ye Fan melonjak. Bahannya sangat langka, dan itu adalah Anulus giok putih 9 surga. Menurut legenda, itu adalah sepotong batu giok ilahi yang lahir dari pemotongan sebagian esensi surga. Itu sangat keras dan abadi. Meskipun ini adalah senjata ilahi kekaisaran, itu pasti bisa berevolusi menjadi senjata suci. Hanya bahan ini saja yang tak ternilai harganya, dan sulit ditemukan di dunia ini. Ye Fan membuat penilaian yang akurat. Ini adalah senjata ilahi kekaisaran yang tak tertandingi. Meskipun sangat kuat, itu masih bukan cakram berlian Laozi. Itu hanya sebuah replika. Namun, sangat menakutkan untuk menyempurnakan replika sampai pada tingkat yang menakutkan. Garis keturunan Laozi pasti telah menghasilkan seorang raja yang tak tertandingi yang kekuatannya mengejutkan. Kakak laki-laki saya akan membalaskan dendam saya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kematian kemanapun kamu pergi. Bahkan jika Anda melarikan diri ke wilayah bintang kuno, saya masih bisa mengejar Anda dan membunuh Anda. Ini adalah pikiran terakhir Yin Tianzi sebelum dia meninggal. Itu dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Alam suci Taiking ditutup. Istana 8 penglihatan di dalamnya diselimuti kabut ungu. Kabut itu kabur dan tidak mungkin untuk melihat melalui itu. Seolah-olah ada seorang raja kuno yang duduk bersila di dalamnya. Ye Fan tertegun. Seseorang bernama Yin Tiande sedang mengasingkan diri di dalam. Dia memasuki Istana 8 penglihatan dan memperoleh warisan Laozi. Dia sangat kuat. Yin Tianzi hanya memperoleh sebagian dari warisan dari kakaknya, tetapi dia sudah sebanding dengan seorang master sekte. Dia telah membasuh tubuhnya dengan darah burung Phoenix Dewa. Betapa menakutkannya kakak laki-lakinya. Hati Ye Fan tenggelam. Ini jelas merupakan musuh yang tak terbayangkan. Dia sangat menakutkan dan kuat, dan dia mungkin telah melampaui semua orang di masa lalu. Alam suci Taiking tertutup dan tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak ada cara untuk menyerang. Ye Fan bahkan tidak bisa menggunakan sutra api 9 warna. Dia ingin menemukan sumber ki dari segala sesuatu dan menyempurnakan pagoda indah kuning misterius langit dan bumi. Ambisinya terlalu besar. Ye Fan pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lama-lama. Dia perlu memahami dunia ini dan menjadi lebih kuat. Semakin Ye Fan melihatnya, semakin dia merasa takut. Ini adalah senjata ilahi kekaisaran yang tak tertandingi. Bisa dikatakan sebagai raja dari segala raja. Di masa depan, itu pasti akan berkembang menjadi item ilahi tertinggi. Wilayah bintang kuno Ziwei adalah dunia yang sangat luas. Itu membentang entah berapa puluh ribu mil. Ye Fan terbang selama sebulan setelah meninggalkan Istana 8 penglihatan Gua Suandu. Dia masih berada di pegunungan dan sungai yang indah dan tidak melihat siapapun. Pada akhirnya, dia melihat sebuah altar kuno di sebuah gunung yang tandus. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah formasi teleportasi kuno. Kemana arahnya? Ye Fan sudah muak. Dia benar-benar ingin memasuki wilayah dengan tempat tinggal manusia dan meminta orang lain untuk memahami segala sesuatu tentang bintang purba ini. Dia tidak ragu-ragu untuk melangkah ke platform kuno ini. Dia bahkan berani melintasi alam semesta yang sunyi dan melakukan perjalanan sendirian di ladang bintang yang gelap selama 7 tahun. Sekarang dia berada di planet kuno, dia secara alami tidak takut pada apapun. Bahkan jika formasi kuno ini memindahkannya ke ujung dunia, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan wilayah kuno ini. Platform formasi kuno itu setidaknya berusia 10.000 tahun. Setelah banyak batu sumber dimasukkan, itu berkedip-kedip dengan cahaya. Dalam sekejap, itu berkobar dengan cemerlang dan membentuk sebuah lorong yang menembus ke kejauhan. Ye Fan berkelebat dan dengan cepat menghilang. Dia memasuki kehampaan yang sunyi dan tidak bisa melihat apapun. Setelah 1/4 jam, dia akhirnya melewatinya.
Cahaya muncul di depannya. Ini membuat hatinya bergetar. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, dia pasti telah melintasi lebih dari 8 juta mil. Ini adalah formasi kuno yang sangat panjang. Dunia ini sangat besar. Platform formasi kuno yang ditinggalkan secara acak akan dengan mudah menempuh jarak 8 juta mil. Ini benar-benar dunia yang tak terbatas. Dia merasa bahwa itu mungkin lebih luas dan tak terbatas daripada domain bintang biduk utara. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Sulit membayangkan bintang seperti apa bintang yang begitu besar. Di dunia ini di mana bahkan iblis pun ada, dia sudah lama berhenti menggunakan hukum fisik di kampung halamannya untuk mengukur sesuatu. Dia dalam hati berspekulasi bahwa mungkin ada hukum yang digunakan untuk membangun dunia di bintang kuno ini. Ada suatu wilayah di dalam suatu wilayah, dan wilayah itu tidak terbatas. Akhirnya, dia terbang sejauh beberapa puluh ribu mil dan meninggalkan gurun yang luas ini. Dia melihat sebuah kota besar di Cakrawala. Sangat megah. Bahkan Yevan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Tembok kota itu lebih dari 100 meter dan tertutup rapat dalam pola formasi. Orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa ini adalah tempat yang penting. Apakah kalian semua tahu bahwa sesuatu terjadi pada kuil 8 penglihatan? Adik laki-laki Yin Tiande terbunuh. Apa? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Mereka bahkan berani memprovokasi master dari kuil 8 penglihatan. Yin Tiande mengalahkan semua ketua sekte 10 tahun yang lalu. Seberapa kuat dia sekarang? Dia berani menggunakan darah Phoenix abadi untuk membaptis tubuh adiknya. Orang hanya bisa membayangkan betapa tak terduga dia. Yin Tianzi yang sudah meninggal juga seorang ahli tertinggi. Bahkan berbagai master sekte sangat takut padanya. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapa yang membunuhnya? Beberapa pembudidaya sedang berdiskusi di dalam kota kuno hitam yang menyerupai ibu kota surgawi ini. Hari itu, ada iblis yang bertransformasi dari burung roh yang telah menyaksikan pertempuran dan membocorkan berita itu. Jangan bicarakan hal ini untuk saat ini. Kita harus bergegas dan melihat orang suci kuno itu. Aku benar-benar tidak menyangka orang suci kuno seperti itu akan muncul di kota Tianyuan kita. Itu orang yang aneh. Dia sama sekali tidak peduli dengan pemujaan orang-orang. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu dan sudah berlama-lama di sana selama beberapa hari. Yevan sangat terguncang setelah mendengar semua ini. Dunia ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka baru saja memasuki sebuah kota kuno namun mereka benar-benar bisa melihat orang suci kuno. Dia juga mengikutinya. Banyak pembudidaya sedang menuju keluar dari kota dan menuju ke tanah tandus yang tampaknya telah tersapu oleh magma. Ada gunung-gunung batu yang menjulang tinggi di sini dengan bebatuan aneh yang tumbuh berdampingan. Tidak ada sehelai rumput atau pohon pun. Di kejauhan, beberapa pembudidaya yang kuat dapat dilihat tetapi mereka tidak berani mendekat. Tiba-tiba, Yevan tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat sosok tinggi dengan rambut acak-acakan berdiri di antara gunung-gunung batu. Ini adalah orang yang tinggi dan kokoh yang 2 atau 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa. Dia agung seperti dewa kuno dengan kulit perunggu dan rambut hitam berantakan yang menutupi penampilan aslinya. Yevan tidak bisa melihat penampilannya tetapi dia sangat akrab dengan tubuh ini karena dia pernah memanjat tebing suci bersamanya dan membuka peti mati kuno fisik suci agung. Itu sebenarnya adalah orang gila tua itu. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia ada di sini? Yevan mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak kesurupan. Itu benar-benar dia. Chapter 699 Gila Muda dan Tua. Tianyuan adalah sebuah kota kuno dengan sejarah yang panjang. Tidak ada yang tahu dari era mana asalnya. Ada banyak rahasia di tanah tandus di luar kota ini. Dikabarkan bahwa Kaisar kuno Taiyin pernah tinggal di sini dan meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Gunung batu itu berdiri tegak dan tandus. Itu hangus seolah-olah telah dihanguskan oleh api matahari yang paling parah. Bahkan tanah merahnya telah meleleh dan mengkristal menjadi benda yang berkilau. Konon, Kaisar kuno Taiyin bertapa di sini. Dia mengembangkan kitab suci Yin Agung, yang sangat lembut dan sangat yin. Bagaimana dia bisa menciptakan pemandangan seperti itu? Tanya seseorang dengan lembut. Apa yang kamu ketahui? Yin yang ekstrim dapat melahirkan yang. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai buah dao tertinggi dari seorang kaisar kuno? Ini adalah tanda kesempurnaan, kata orang lain. Yevan benar-benar ingin bergegas maju, tetapi orang gila tua itu sudah menghilang. Gerakannya terlalu cepat, menghilang dengan setiap langkah ke kedalaman tanah kuno ini. Jangan dorong, kenapa kamu harus masuk? Ini adalah orang suci kuno yang masih hidup. Apakah Anda ingin membuatnya marah?
Jangan mendekati tanah terlarangnya. Orang suci kuno ini memiliki temperamen yang aneh. Dia tidak suka diganggu dan tidak pernah menerima penyembahan siapapun. Lebih baik tidak membuat masalah. Jangan membuat kesalahan. Beberapa orang mengingatkannya, mengatakan bahwa para pemimpin sekte telah pergi untuk menyambutnya beberapa hari terakhir ini, tetapi mereka semua disambut dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak cocok dengan seluruh dunia. Senior. Akhirnya, Ye Fan melihat orang gila tua itu lagi. Dia berjalan keluar dari gua dan berdiri di puncak gunung dengan satu langkah. Kakak tua gila, teriaknya lagi. Orang-orang di sekitarnya menatapnya seolah-olah mereka melihat hantu. Siapa orang ini? Beraninya dia memanggil orang suci seperti ini. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dari era manakah orang kuno ini berasal? Siapa dia? Beraninya dia memanggilku seperti ini. Apakah dia lelah hidup? Bahkan leluhur sekte harus menyapanya dengan hormat, namun dia berani berbicara seperti ini. Siapa kau? Beraninya kamu tidak menghormati orang suci seperti ini. Namun, yang membuat semua orang terdiam adalah pria aneh dengan rambut acak-acakan di kejauhan itu tiba-tiba menoleh. Tatapannya menembus rambut acak-acakan dan menatap Ye Fan. Dalam sekejap, Ye Fan terbang, tanpa sadar muncul di gunung batu itu. Hal ini membuat banyak orang terkejut, tercengang saat menyaksikannya. Salam, senior. Kenapa kamu ada di sini? Gila, Oleh bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Ye Fan. Ye Fan tidak bisa tenang. Dia mengirimkan untaian kehendak ilahi dan memberi tahu Crazy, oleh semua yang dia alami. Dia meminta bantuan dan membawanya menyeberangi bintang-bintang. Padang kuno terlarang. Mata Crazy, oleh memancarkan dua berkas cahaya. Cahaya itu begitu terang sehingga terlihat seperti dua lampu ilahi yang menembus langit. Dia tetap tidak bergerak selama 15 menit penuh, menatap biduk di kejauhan. Emosinya bergejolak dengan hebat, dan dia tidak bisa tenang. Ye Fan tahu bahwa dia memiliki masa lalu yang menyedihkan di sana. Teman-temannya semua sudah mati, dan sekarang hanya dia yang tersisa, setengah gila dan setengah gila. Ketika kehendak ilahi Ye Fan menunjukkan kapal perang tembaga ungu di alam semesta yang gelap, Crazy, Oleh terkejut. Matanya bersinar terang saat dia berseru, kapal perang yang penuh dengan raja leluhur abadi. Ye Fan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan tertinggi dari seorang wali. Keinginan kuat untuk bertarung melesat ke langit, mengancam untuk menghancurkan alam semesta. Dia memiliki ilusi bahwa Crazy, Oleh telah menjadi dewa dan akan membunuh raja leluhur abadi sendirian di langit berbintang. Jika orang-orang ini tidak mati, umat manusia akan berada dalam masalah besar. Kebangkitan mereka membutuhkan sumber kehidupan yang tak ada habisnya. Bahkan miliaran mayat pun tidak akan cukup, kata Crazy, Oleh dengan dingin. Apa? Ye Fan terkejut. Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi Crazy, Oleh tetap tenang seperti sebelumnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, seperti sepotong kayu busuk. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata bahwa dia datang dari sisi lain langit berbintang, sebuah tempat bernama bumi. Oleh yang gila bisa melakukan perjalanan di alam semesta, dan jika dia bisa membawanya pulang. Memikirkan hal itu membuat darahnya mendidih. Crazy, Oleh tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, sulit, sulit, sulit. Tanpa koordinat universal, tidak ada cara untuk pergi ke tempat yang Anda katakan. Kita mungkin tersesat di langit yang sepi sampai kita mati. Mendengar ini, Ye Fan merasa seperti seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Baik Mars maupun bumi purba memiliki lokasi yang tepat, tapi bagaimana dia bisa tahu? Dia tidak bisa memastikan koordinatnya. Tiba-tiba, mata Crazy, Oleh bersinar terang, memancarkan dua berkas cahaya yang menyilaukan ke langit berbintang. Dia menatap Big Dipper, dan kemudian tubuhnya memudar. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Apa yang akan terjadi pada gila, Oleh? Apakah dia dalam keadaan buruk? Sesuatu akan terjadi. Segera setelah itu, dia terbang keluar, membebaskan diri dari tanah tandus ini. Dia jatuh ke dalam kerumunan dan pergi ke kejauhan. Crazy, Oleh melambaikan tangannya, dan rune formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara. Dalam sekejap, seluruh area terendam, dan layar cahaya yang luas menyelimuti tanah tandus itu. Ini adalah formasi kuno yang rumit dan sangat dalam hingga ekstrim. Selangkah demi selangkah, itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu benar-benar menyegel area ini. Ye Fan samar-samar bisa mengenali bahwa ada sudut formasi pembunuhan yang dikeluarkan oleh Kaisar Hitam, serta sudut pola Dewa Kaisar Void. Keduanya terhubung, dan ada banyak pola Dao megah dan rumit lainnya yang padat.
Formasi kuno menyegel langit dan bumi, menekannya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang dia lakukan? Itu terlihat seperti rune kekaisaran. Apakah dia mencoba menekanku sampai mati? Ada apa dengan orang suci ini? Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Semua orang bingung, dan mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya saat mereka melihat ke dalam. Mengaum. Pada saat ini, Crazy Ole meraung. Rambutnya yang hitam legam seketika berubah menjadi seputih salju dan menari-nari seperti rumput liar. Dia berusia beberapa ribu tahun dalam satu tarikan nafas. Dia awalnya tinggi dan megah, terlihat seperti pria parubaya. Tapi sekarang, dia sudah sangat tua, seolah-olah dia telah kehilangan tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam satu hari. Namun, pada saat ini, dia sangat menakutkan. Kepalanya yang layu menengadah ke langit, matanya menakutkan seolah-olah dia kerasukan. Dengan raungan kedua, tanah kuno itu benar-benar hancur. Astaga, ini adalah tempat budidaya Kaisar kuno Taiyin. Itu telah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini, itu dihancurkan oleh raungannya. Semua orang merasa ngeri, dan darah mereka menjadi dingin. Auman gila, Ole menyebabkan semua gunung runtuh. Batu-batu berjatuhan, dan ratusan, bahkan ribuan puncak gunung jatuh ke dalam debu, terhapus selamanya. Puff! Seseorang terbatuk-batuk dan jatuh ke dalam genangan darah. Bahkan dipisahkan oleh dua jenis rune kekaisaran yang tidak lengkap dan formasi kuno yang besar dan tak terduga, suara itu masih ditransmisikan. Orang-orang tidak bisa menahannya. Legenda itu benar. Sehelai rambut orang suci kuno dapat membunuh pasukan yang luar biasa, dan setetes darah dapat membunuh seorang penguasa suci. Itu benar. Jantung orang-orang berdegup kencang. Kekuatan raungan seorang santo begitu menakutkan. Jika dia benar-benar ingin membunuh, siapa yang bisa menghentikannya? Ada jurang yang tidak dapat diatasi antara orang biasa dan dia. Dia tinggi dan perkasa, cukup untuk meremehkan semua makhluk hidup. Mengaum. Si gila, Ole meraung lagi. Rambutnya yang putih berantakan seperti rumput. Dia telah kehilangan dirinya sendiri dan penuh dengan niat membunuh. Bahkan dengan formasi besar yang menghalanginya, kulit semua orang hampir terbelah. Orang bisa membayangkan pemandangan di dalam rune. Tempat kultivasi Kaisar Yin kuno telah benar-benar runtuh, tidak menyisakan apapun. Hanya formasi yang berkedip-kedip yang menghalangi aura Dewa Iblis yang tak tertandingi ini agar tidak bocor. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Ada apa dengan tubuh orang tua gila itu? Ye Fan terkejut dan sangat khawatir. Kaisar Yin kuno telah membuktikan daunnya di zaman kuno. Ada teks-teks ilahi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak dapat dipahami. Dia bisa memetik bintang-bintang dan menangkap bulan, memenggal kepala para dewa, dan metodenya menantang surga. Dia telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang masih penuh dengan rasa hormat dan menyembahnya sebagai dewa. Dan sekarang, orang suci seperti itu telah datang ke tempat kultivasi. Boom! Dengan gempa yang keras, tempat di mana Kaisar Yin kuno meninggal dunia melonjak dengan keras. Bulan hitam muncul di antara alis si tua gila, menakutkan dan mengerikan. Itu adalah kekuatan suci Yin yang agung. Orang suci ini sangat kuat. Dia telah memadatkan jejak Yin agung. Mungkinkah dia telah mengembangkan kitab suci Yin yang agung? Apakah dia akan berjalan di jalan kaisar-kaisar agung kuno dan memahami kitab suci Yin dan yang kuno? Semua orang terkejut dan mulai berdiskusi. Si tua gila menjadi semakin gila dan benar-benar kerasukan. Bulan hitam di antara kedua alisnya menjadi semakin menakutkan. Dia meraung lebih keras lagi. Rambut putihnya yang berantakan menari-nari di udara. Tubuhnya berubah dengan cepat, pertama menjadi seorang pria parubaya, dan kemudian menjadi seorang pemuda. Boom! Akhirnya, seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun keluar dari tubuhnya. Dia sangat heroik dan sangat menakutkan, penuh semangat. Di belakangnya, orang tua itu tertegun, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia adalah patung tanah liat, sangat lesu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan tercengang. Ini adalah orang gila muda. Dia berbalik, membuka mulutnya, dan menelan orang gila tua itu. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan pulih sepenuhnya. Semua orang tercengang. Teknik aneh macam apa ini? Bulan hitam Yin yang agung tercetak di antara alisnya, dan dia menjadi muda kembali. Kemudian, dia menyerap dirinya yang asli dan menghapus jejak waktu, muncul di dunia sebagai seorang pemuda. Meskipun penampilan si tua gila telah berubah, kegilaannya barusan tidak berkurang. Dia masih dalam keadaan kacau, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Setelah raungan terakhir, bumi yang rata runtuh, dan jurang tak berdasar muncul. Dengan lambaian tangannya, semua pola formasi dikumpulkan. Kemudian, dia mengukir di tanah dan mengatur ulang pola Dao. Seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Itu sangat kompleks dan mendalam sehingga bahkan tokoh-tokoh tingkat Master Sekte terpesona dan merasakan kepala mereka terbelah. Lusinan Raja Leluhur Kuno, serta Dewa Iblis berlengan seribu. Kalian 3 orang bijak agung semuanya datang ke domain bintang kuno Ziwei untuk membantai jutaan dan jutaan makhluk. Aku akan membunuh kalian semua untuk membuktikan Daoku. Suara pemuda gila itu sangat dingin. Seolah-olah Raja Iblis tertinggi telah melintasi langit dan turun ke sini. Aku akan membunuh semua raja leluhurmu. Ketika kata-kata oleh gila muda itu terdengar, guntur bergemuruh di langit dan bumi. Seolah-olah dia telah membuat langit marah. Dia berdiri sendirian di dalam kehampaan. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau, dan tatapannya menakutkan seperti pedang saat dia menatap ke arah tertentu. Ye Fan sangat terguncang. Pemuda gila itu seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia terlalu kuat dan menakutkan. Chapter 700 Orang gila tua membunuh Raja Leluhur Kuno. Orang tua muda yang gila itu seperti Raja Iblis. Dia sangat menakutkan, dan matanya dipenuhi dengan kegilaan. Tidak ada yang berani mendekatinya. Langit yang tinggi apa? Dewa apa? Tak satu pun dari mereka ada di matanya. Bahkan jika ada dewa yang datang, dia akan membunuh mereka. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang ekstrim. Dia tak terkalahkan, dan dia adalah satu-satunya yang bisa membuktikan Dao. Segala sesuatu yang lain akan jatuh di bawah kakinya. Ye Fan menggigil dalam hati. Seolah-olah dia tidak mengenali orang ini sama sekali. Temperamen pria tua gila muda itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia sangat kuat, dan bahkan dewa pun akan diinjak-injak di bawah kakinya. Pemuda tua gila itu mengukir pola Dao di kehampaan, menggunakan kekuatan magis tertinggi untuk mendapatkannya. Dia sebenarnya sedang menyimpulkan lokasi puluhan raja leluhur kuno. Ini adalah keputusan yang gila. Apakah satu orang akan bertarung melawan begitu banyak raja kuno sendirian? Dia akan membunuh mereka semua dengan satu serangan. Ini terlalu mengejutkan. Kehendak ilahi yang dikirimkan Ye Fan kepadanya muncul. Sebuah kapal perang tembaga ungu tercetak ke dalam tanda Dao yang kosong, menjalani evolusi misteri surga. Kalian semua benar-benar datang. Pertempuran akan dimulai sekarang. Pemuda seperti iblis itu berkata dengan dingin. Ye Fan mengerti apa yang dia maksud. Dia akan membunuh semua raja leluhur kuno dan 3 orang bijak seorang diri. Seberapa mendominasi ini? Orang tua muda yang gila itu benar-benar membuat hati orang-orang melonjak. Pada saat yang sama, itu membuat orang merindukannya. Kekuatan dan sikap seperti itu benar-benar bisa menelan gunung dan sungai. Ada apa dengan orang suci ini? Aura semacam ini terlalu mengintimidasi. Apa yang akan dia lakukan? Di kejauhan, yang lainnya gemetar. Di bawah aura orang suci kuno, bahkan tokoh-tokoh tingkat Master Sekte pun akan ketakutan. Peng! Orang tua muda yang gila itu mengambil langkah maju, dan tanah segera meletus dengan puluhan ribu pola, membentuk formasi transportasi. Dia menunjuk dengan tangannya, dan sebuah lorong spasial segera muncul. Cahaya ilahi 5 warna berkedip-kedip, dan jalan ini sepertinya melewati negara surgawi, menuju ke akhir keabadian. Pria tua gila muda itu melangkah dengan satu langkah. Dia kuat dan dingin, maju ke depan dengan berani. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia pergi ke kejauhan, menghilang ke dalam jalan kuno yang kosong. Kapal perang tembaga ungu kuno turun ke lapangan bintang kuno Ziwei. Umat manusia sedang menghadapi bencana besar. Bahkan mayat jutaan dan jutaan orang tidak akan cukup. Turunnya puluhan raja kuno akan merenggut nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk dihidupkan kembali. Sekarang, siapa yang berani melangkah maju dan bertarung? Orang gila itu akan membunuh puluhan raja leluhur kuno, serta 3 orang bijak agung, termasuk iblis bersenjata 1000. Itu bisa dikatakan sebagai pertempuran yang mengguncang dunia, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi dengan cara yang mendominasi, bahkan tanpa cemberut di wajahnya. Dia sangat dingin dan memiliki semangat heroik dan tak terkalahkan. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Mungkinkah orang gila tua itu telah melampaui langit berbintang? Sepertinya itu tidak terlalu mungkin. Mungkinkah dia menciptakan jalan kuno seperti itu dengan satu langkah? Ini terlalu menakutkan. Metode seorang suci tak terduga. Dengan satu langkah, formasi ilahi yang dapat melintasi 8 juta li muncul. Beberapa orang yang mempelajari pola formasi bergegas dan mengamati koordinatnya. Mereka semua terkejut dan tercengang. Apa? Ye Fan terkejut.
Mungkinkah kapal perang tembaga ungu purba benar-benar datang ke wilayah bintang kuno Ziwei? Ini adalah targetnya. Tapi bagaimana bisa sampai di sana? Melintasi kehampaan sendirian pasti akan memakan waktu beberapa ratus kehidupan. Mari kita lihat juga, apa sebenarnya yang Sein kuno coba lakukan. Seseorang berbicara. Dia memperbaiki pola formasi dan mengikuti di belakang. Dengan orang pertama, ada orang kedua. Banyak ahli mulai melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ye Fan juga melanjutkan perjalanannya. Dia tidak bisa berhenti di sini dan mengikuti beberapa tokoh kuat. Dia juga ingin melihat metode orang gila tua itu. Metode Sein tidak ada habisnya. Dengan satu langkah, puluhan juta pola dao muncul, mengukir formasi transportasi yang mengejutkan dunia. Sekelompok besar orang mengikuti. 5 warna berkedip dan 10 lampu berkedip. Ketika mereka keluar, mereka menemukan bahwa mereka telah tiba di sebuah gurun yang luas. Ada pepohonan purba yang rimbun, gunung-gunung hijau yang menjulang tinggi, danau-danau yang seperti laut, dan lembah-lembah yang luas. Itu adalah pemandangan purba. Ini adalah gurun yang luas tanpa akhir. Ada vegetasi di mana-mana, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Sepertinya tidak memiliki vitalitas. Ini adalah gurun besar di benua Lu. Tidak terbatas, dan siapa yang tahu berapa puluh ribu li itu. Banyak orang tidak bisa keluar setelah masuk sepanjang hidup mereka. Apa yang terjadi? Mengapa gurun yang luas ini begitu sunyi? Mengapa tidak ada binatang buas yang mengaum? Tidak ada binatang buas yang berkeliaran. Bahkan tanaman-tanaman menguning. Sesuatu pasti telah terjadi. Semua orang terkejut dan menunjukkan ekspresi heran. Hanya Ye Fan yang tahu bahwa perubahan besar telah terjadi. Semua orang mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang gila muda itu. Mereka mengejarnya, ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi. Astaga, apa yang sedang terjadi? Mengapa tempat dengan vegetasi yang melimpah menjadi tidak bernyawa? Segera setelah itu, semua orang menunjukkan ekspresi keterkejutan. Ada banyak bangkai binatang di sepanjang jalan, termasuk beberapa binatang buas yang sangat kuat. Sementara itu, pohon-pohon kuno dan onak telah layu dan tidak memiliki vitalitas. Ketika mereka memasuki hutan purba, langit dipenuhi dengan daun-daun kuning yang berguguran. Kesuraman musim gugur memancarkan suatu jenis kedinginan dan kesunyian. Ketika mereka masuk jauh ke dalam gurun yang luas, semua orang benar-benar tercengang. Apakah ini masih merupakan tanah kuno yang sunyi di mana tempat tinggal manusia jarang ditemukan dan binatang buas mengaum? Laut yang hijau telah benar-benar lenyap. Sekarang, tempat itu telah berubah menjadi gurun emas yang luas. Semua gunung dan lembah telah hancur, berubah menjadi gurun yang luas. Ini tidak mungkin. Ini adalah padang gurun yang luas. Bagaimana bisa berubah menjadi padang pasir? Hal apa yang menentang surga yang terjadi? Setahun yang lalu, saya datang ke sini untuk mencari raja obat kuno yang legendaris. Itu penuh dengan vitalitas dan berkembang, jadi bagaimana bisa menjadi seperti ini? Banyak orang berteriak dengan khawatir. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Perubahan ini terlalu cepat. Padang belantara yang luas telah berubah menjadi padang gurun yang tandus. Ini adalah perubahan langit dan bumi. Ini adalah kerangka layu dari Peng Surgawi. Itu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah binatang buas setingkat dewa suci yang menakutkan. Namun, tiba-tiba mati dan terkubur di pasir. Semua orang terguncang. Ada banyak mayat di gurun yang luas ini. Semua daging dan darah mereka telah layu dan darah saripati mereka telah mengalir keluar. Mereka mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka semua mati secara tidak wajar. Seolah-olah dewa iblis yang meluap-luap menyedot semua kekuatan hidup mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Gurun besar telah menjadi tanah yang sangat berbahaya. Kapan ini dimulai? Ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka merasa seperti tercekik. Setelah datang ke wilayah ini, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor binatang buas kuno. Seolah-olah ada monster besar yang mengurung semua orang. Hong. Pada saat itu juga, fluktuasi seperti lautan yang menakutkan terjadi. Kekuatan hidup Crazy Ole berada di puncaknya, menelan seluruh gurun besar. Perasaan berdebar-debar itu segera menghilang. Semua orang kembali normal, dan mereka saling memandang dengan kaget. Ada apa di depan? Apakah orang suci ini datang ke sini untuk melenyapkan kejahatan? Ayo kita lihat. Hati Ye Fan tenggelam. Kapal perang tembaga telah turun ke dunia ini, jadi tidak ada kesalahan tentang itu. Jika mereka tidak menyingkirkannya, ini akan menjadi bencana. Apa? Segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu li telah menjadi gurun. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Semua makhluk telah mati dan kehilangan kekuatan hidup mereka.
Ini adalah hasil yang mengerikan yang dilihat semua orang. Sulit bagi mereka untuk menerimanya. Semua ini terlalu aneh dan menakutkan. Selain itu, berita tentang hal ini bahkan tidak menyebar ke dunia luar. Akhirnya, semua orang tiba di tempat yang paling dalam. Mereka melihat pria tua gila yang masih muda itu. Dia tampak membatu saat dia menghadapi kapal perang tembaga yang sangat besar. Kapal kuno yang begitu besar, mengapa rasanya seperti sudah ada sejak zaman dahulu? Kapal tembaga kuno itu berbintik-bintik dengan karat. Itu penuh dengan aura kuno, seolah-olah sudah ada sejak awal dunia. Namun, hal itu juga membuat pikiran orang merasa seperti terbelah. Semua perasaan buruk berasal darinya. Pada saat ini, semua orang tahu tanpa berpikir bahwa pembentukan gurun besar ini kemungkinan besar disebabkan olehnya. Apa itu? Mengapa jiwaku gemetar dan hampir mati lemas? Aku tidak tahan lagi. Semangat primordial saya akan hancur. Banyak pembudidaya yang kuat berteriak karena khawatir, dan kemudian mereka dengan cepat mundur seolah-olah mereka sedang menghindari binatang buas. Sebuah kapal kuno turun dari langit, membuat semua orang merasa seperti akan runtuh. Semua orang mundur, termasuk Ye Fan. Ini adalah kekuatan orang suci. Seutas energi bisa menembus seorang dewa. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Hong! Sebuah suara keras terdengar. Rambut hitam tebal pemuda tua gila itu terbang seperti air terjun dari 9 langit. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menekan ke arah kereta perang tembaga. Dia benar-benar akan mengambil tindakan. Ye Fan menggigil dalam hati. Hanya ketika mereka mundur 1500 li, semua orang berhenti. Itu karena ini adalah pertempuran antara orang-orang suci, dan gelombang kejutnya bisa menjangkau lebih jauh lagi, dengan mudah membuat langit terbelah dan bumi runtuh. Ada seorang guru sekte tua yang mengembangkan mata surga. Dia berdiri di langit, menatap ke kedalaman gurun besar, mengukir semua yang dia rasakan di langit. Orang-orang suci mengambil tindakan. Pikiran Ye Fan bergetar. Orang tua gila tua itu sama sekali tidak meninggalkan dirinya sendiri untuk mundur. Jika dia tidak membunuh beberapa lusin raja leluhur kuno ini, maka dia sendiri akan mati di dalam. Manusia, kamu sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat. Fluktuasi menakutkan yang ditransmisikan dari kapal perang tembaga, mengevaluasi pemuda tua gila itu. Namun, apakah Anda pikir Anda sendiri dapat menyinggung perasaan kami? Kamu jelas tahu kalau kamu akan mati, tapi kamu masih ingin menghentikan kami. Keberanianmu patut dipuji. Jenis fluktuasi seperti lautan ini sebenarnya ditransmisikan lebih dari 1000 li. Semua orang di ujung cakrawala merasa ngeri. Seberapa kuat keberadaan ini? Itu benar-benar menentang surga. Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka mundur sejauh ini, namun mereka masih belum berada dalam jarak yang aman. Kekuatan seorang santo benar-benar tak terbayangkan. Mungkin satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh semua orang di sini. Terlepas dari apakah kau adalah seorang master sekte yang kuat atau pembudidaya iblis yang menentang surga, selama kau berada di padang gurun yang luas ini, kau semua akan berada dalam jangkauan serangan. Metode orang suci terlalu menakutkan. Inilah yang dipikirkan semua orang. Di gurun yang luas, wajah pemuda berusia 17 atau 18 tahun itu terasa dingin. Dia tidak berhenti sedikit pun, langkahnya teguh, maju dengan berani. Seolah-olah seorang penguasa iblis telah turun dari langit. Hong! Makhluk kuno seperti burung phoenix terbang keluar dari kapal perang tembaga. Seluruh tubuhnya bermandikan surga yang dipenuhi api ilahi, seolah-olah burung phoenix abadi telah turun ke dunia manusia. Segera setelah itu muncul, fluktuasi yang menakutkan meluap ke langit. Padang gurun yang luas benar-benar runtuh, dan segera meluas keluar. Langit runtuh dan bumi retak. Astaga, hanya jenis fluktuasi biasa seperti ini sudah cukup untuk langsung meruntuhkan segala sesuatu dalam kisaran puluhan ribu li. Ini adalah raja leluhur kuno. Sudah berakhir, kita semua akan mati. Hanya jenis aura biasa seperti ini sudah cukup untuk membuat kita semua runtuh. Semua orang hampir putus asa. Kekuatan sebenarnya dari seorang raja leluhur kuno melebihi imajinasi mereka. Hong! Oleh gila muda itu melambaikan tangannya, dan rune yang baru saja dia letakkan semuanya menjadi hidup. Cahaya cemerlang melesat ke langit, menenggelamkan langit dan bumi. Dalam sekejap, semuanya terputus, dan fluktuasi Raja Kuno Divine Phoenix diblokir di sini. Pada tahun-tahun kuno, orang-orang suci harus bertarung di luar angkasa, atau bumi yang besar ini akan hancur. Sekarang mereka akan bertarung, orang tua gila tua itu menggunakan formasi ilahi untuk melindungi bumi yang besar. Raja kuno yang menyerupai Divine Phoenix ini memiliki prestise tertinggi.
Kehendak ilahi bagaikan samudera yang bergelombang, megah dan perkasa. Langit dan bumi bergetar, dan orang-orang yang berjarak 1.500 li terguncang hingga tidak bisa berhenti gemetar. Mereka semua masih hidup. Ye Fan merasa situasinya jauh dari baik. Dia berpikir bahwa hanya Dewa Iblis berlengan 1.000, Sage Agung, yang masih hidup. Dia tidak menyangka bahwa Raja kuno yang telah meninggal karena usia tua juga akan hidup kembali. Ini jauh dari kata baik. Tidak peduli seberapa kuat orang tua gila tua itu, dia masih akan berdarah. Bagaimana mereka bisa melawannya? Kamu ingin membiarkan mayat miliaran makhluk tergeletak di tanah, menodai bumi dengan darah mereka untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri. Orang tua gila itu dengan tenang bertanya. Karena kamu sudah tahu, tidak perlu bertanya. Raja kuno dengan dingin menjawab. Dia tidak berbeda dengan burung Phoenix abadi yang bermandikan api, mengintimidasi dunia. Karena seperti ini, aku akan membunuh kalian semua. Orang tua muda yang gila itu dengan dingin berkata. Pada saat ini, dia mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat langit dan bumi runtuh di gurun yang luas. Alam semesta berguncang dengan keras, dan kekacauan primitif melonjak. Sebuah aura yang membelah dunia menelan dan memuntahkan, menenggelamkan segalanya. Pada akhirnya, sebuah teriakan keras terdengar. Semua cahaya menghilang, dan hanya seorang pemuda yang tersisa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia merobek seekor burung Phoenix menjadi dua dan memegangnya di tangannya. Itu. Semua orang tertegun. Seberapa kuat kekuatan pertempuran ini? Seorang raja leluhur kuno terbunuh begitu saja. Ini adalah makhluk kuno yang menyerupai burung Phoenix ilahi, raja leluhur kuno yang mulia. Makhluk kuno yang ditebas menjadi dua itu gemetar. Darah mengalir, mewarnai gurun menjadi merah. Makhluk itu masih berteriak. Namun, pria tua gila itu menunjuk dengan tangannya. Seberkas cahaya melesat keluar, menghancurkan roh primordialnya di tempat dan membunuhnya secara menyeluruh. Dia melemparkan dua bagian tubuh burung itu ke tanah seolah-olah dia sedang membuang bangkai ayam dan bebek. Ia sama sekali tidak peduli. Matanya sangat dingin, penuh dengan niat membunuh yang gila. Ini terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu para jenius pembengkok surga atau master sekte dari semua pihak, mereka semua gemetar dari kedalaman jiwa mereka. Metode macam apa itu barusan? Tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Cahaya kacau menenggelamkan segalanya. Semua jenis teknik terlarang digunakan, dengan cepat memutuskan kemenangan dan kekalahan. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, orang-orang suci tidak pernah mengambil tindakan, tapi begitu mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, hidup dan mati bisa diputuskan dalam satu tarikan nafas. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, sulit untuk ditunda. Siapa sangka bahwa itu benar? Aku membunuh seorang raja primordial. Apa aku bermimpi? Pada saat ini, seorang pemuda di padang pasir memiliki ekspresi yang tidak berperasaan. Dia menekan maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan, menekan ke arah kapal perang tembaga. Dia tak disangka akan menghadapi semua raja kuno sendirian.